Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 15 Juni ya 2021, tepatnya di hari Selasa. Oke, jadi singkat saja hari ini, nggak perlu panjang-panjang. Seperti biasa saya akan bahas market, lalu dilanjutkan dengan requestan ya, dan tentunya mungkin di dalam requestan tersebut akan muncul watchlist yang bisa Anda jadikan patokan. Siapa tahu watchlist tersebut setelah anda analisa ulang itu cocok dan Anda bisa dapat profit. Oke, nah sebelumnya ya, hari ini saya seperti biasa akan melaporkan trade dan kita yang mana tidak ada sama sekali. Jadi hari ini marketnya worse banget. Nanti saya cerita betapa marketnya agak nggak enak banget. Dan hasilnya kita di VVIP belum ada trade done ya, jadi belum ada transaksi jual atau transaksi beli ya. Sahamnya turun nggak Om? Rekom kita beberapa ada yang turun ya, karena memang di sesi 2 itu hampir rata-rata emiten itu kena guyur. Properti yang tiba-tiba naik juga kena guyur ya kan, kayak tadi Mari Aba itu saham jagoan kita juga sesi 1 bergairah, sesi 2 kena guyur, sehingga memang terjadi panic selling ya. Nah, maka dari itu ya, saya pribadi pun cuma trade dari bot saja, yaitu LPKR ya. Cuma saya nggak screenshot tadi, nggak sempat karena cuma satu, saya malas juga screenshotnya. Jadi buat teman-teman yang masih mau tertarik join VVIP dengan market yang nggak jelas seperti ini, Anda tentu butuh seorang mentor. Silahkan join ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy, Instagram kami @silenttraderacademy ya. Lalu Anda juga yang mau ikut giveaway senilai Rp450.000 untuk 3 orang yang paling beruntung, Anda bisa klik posan yang ini ya, diikutin tata caranya. Siapa tahu Anda yang beruntung. Oke, kalau sudah, kita akan langsung masuk ke pembahasan market. Saya review dulu dari sisi asingnya ya. Hari ini inflow asingnya masih oke banget ya. Yang jualan ada BBTN, Mika, Pegas, Tebik, LPKR. Majority itu adalah second liner. Dimana nextnya itu ada MDKA. Ini MDK menu kita juga ya, menu kita beberapa hari yang lalu. Lalu BBRI yang menopang pergerakan market kita hari ini ya. Ini infonya kencang banget. Jadi info kita hari ini didominasi sama BRI, Mandiri, dan juga MDKA beserta Telkom. So far masih bagus karena inflow asingnya masih kencang. Jadi meskipun market turun, SOS lagi ya, selagi gitu ya, selagi inflownya ke banking masih kuat, maka ini jadi katalis bagus. Nah, tetapi kalau Anda lihat market kita ini bergerak negatif ya. Bahkan hari ini closing turun minus 0,4, dimana low-nya hari ini adalah minus 0,38%. Pertanyaannya loh, kok market turun dikit tapi kok berasa parah banget ya? Oke, kita start dari mesin ya, di angka 14 ya, sampai yang turun di atas 3% itu PMMP itu di 138. Artinya emiten yang turun lebih dari 3% sampai auto reject atas itu di atas 100 emiten lebih. Dan emitennya lumayan loh, Bumi, BGTG, Dilt, Excel ya, Bufitch, MTech gitu kan, ASA, DGN, SBBY, BHKM, UBM, TR, Kija, Kesen, Simpe, Wika, Pegas. Bahkan makin ke atas ini makin kita kenal gitu, PTPP, AALI, AMRT, PCC gitu kan, Viva, Cepin ya, dan sebagainya. Jadi Anda kalau merasa nggak enak hari ini, it's okay, karena saya pribadi pun juga trade loss banget. Nah, lalu yang jadi pertanyaan ialah, Om, kenapa gitu? Nah, satu hal yang pasti yang harus Anda ketahui ialah ini siapa nih? Yang naik banyak juga ya, cuman kalau Anda lihat yang transaksi kecil sekali, ADFA. Truewe ini merupakan baru IPO ya. Lalu Friendway 2 ini karena friendnya naik, nanti saya bahas gitu kan.
Lalu sisanya LAN, lotnya kecil-kecil nih. Ya, SCNP, Kejen gitu kan. Ini emiten yang dia punya lotnya kecil-kecil. KBLV, ya lemas gitu kan. Nah, yang menjadi perhatian itu adalah si DCII. Dimana DCII ini belum disuspend. Jadi ini kalau kata orang emiten anti suspend. Luar biasa banget dari start di sini. Ya, dari start 11.000 sudah 500%. Tidak ada yang berani mengsuspendkan. Ya, volumenya pun juga semakin besar. Walaupun sebesar-besar volume DCI, ya nggak bisa banyak juga. Gitu ya, paling saya bisa beli 10 lot. Ya, 10 lot pun kalau ini bidnya dicabut, saya pun nggak bisa jual secara langsung. Jadi DCI ya, kalau Anda ketahui DCI itu market cap-nya sekarang, ya market cap DCI sekarang sudah 119 triliun. Buletin 100. Nah, kalau kita pakai patokan BBCA gitu ya. BBCA atau misalnya oke lah BBCA deh. BBCA ini kurang lebih 790. Ya, 790 atau kita buletin ke atas 800 triliun. Nah, berarti DCI ini kan 1/8 dari BBCA market cap-nya. Nah, kalau kita asumsikan DCI naik 16%, ya, maka kan kita bagi 1/8, jadi setara gitu. Kenaikan DCI ini setara dengan 2%-nya BBCA naik. Makanya tadi BBRI 1,6, BBCA minus 0,9, tapi DCI-nya setara dengan 2% BBCA, maka market kita terkesan merah tipis. Tapi kalau seandainya DCI-nya tidak bergerak, dalam artian DCI-nya tidak berfluktuasi berlebihan, ya, maka saya yakin market itu sudah minus 0,5 sampai 1%. Ya. Contoh. Ya, jadi apa namanya? Itu alasan kenapa, ya itu alasan kenapa si DCI ini luar biasa. Karena nanti besok nih, kalau misalnya dia naik lagi 16%, itu maka setara BBCA 2%. Jadi terkesan market, kuat banget. Padahal sebenarnya di luar emiten-emiten itu pada ambiar semua. Jadi kita tetap harus hati-hati. Ya, ini masih potensi tutup gap 6.000, 6.060, 6.050-an. Soon, cepat lambat, melihat kondisi technical market seperti ini potensi banget. Ya, market masih ke reject seperti yang saya bilang, ini resisten kuat. Ya, ini resisten kuat. Lalu kita lihat ada divergence di sini. Ya, chartnya naik, tapi dia punya stokastik sudah mulai turun. Artinya sudah pertanda akan terjadi koreksi yang sehat, dan harusnya memang koreksi sehat terjadi ya di minggu ini. Jadi tetap harus waspada. Ya, apa yang terjadi yang kita lihat sekarang ini masih koreksi-koreksi sehat dari emiten-emiten yang lagi fase bullish. Ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita langsung akan masuk ke pembahasan requestan. Ya, dimana saya hanya akan mungkin gak bahas semua. Ya, mohon maaf nih, saya gak bahas semua. Tapi saya akan bahas beberapa emiten yang mungkin banyak dilirik gitu ya. Salah satu tadi kita start dari Friend. Nah, Friend ini sudah sering saya bahas di MB Morning Briefing. Ya, seperti yang saya bilang, si Friend ini kita pure technical ya. Jadi kalau ditanya ada apa om, ya Anda harus tahu bahwa Friend ini lagi banyak aksi korporasi gitu kan. After right issue dia beli sahamnya si Motra Telindo, ya kan, itu provider 5G gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat kacamata secara teknikal, ini cuman lagi masa sideways. Ya, dimana masa sidewaysnya kalau saya bilang beli di support gitu. Ya, beli di support. Kalau sideways itu kan triknya gitu. Anda beli di support, jual di resisten. Nah, nanti kecuali dia breakout tuh. Kalau dia breakout, ya baru Anda bisa hold sampai next resistance. Contoh, ya Friend ini akan bebas dari fase sideways itu di 99.
dia harus benar-benar bisa break 99 baru bisa lepas dari consolidate. Dan mungkin akan lanjut naik dan naik. Friend. Nah, tetapi ya, kalau tidak bisa ya dia akan lanjut sideways lagi, balik lagi. Bisa saja dia bentuk pola lagi seperti ini. Nah, tapi kuncinya trading di emiten yang sideways, buy on support. Supportnya di berapa? Di sini kemarin 8385 kuat banget. Ya, terbang. Gitu. Lalu kalau misalnya dia turun banget pun di sini ada support sekitar 74 sampai 77. Support kuat. Jualnya di berapa? Resisten 93 sampai 95. Kalau breakout, Anda baru bisa pasang trailing stop. Jadi tanpa perlu kita mikir ada apa ya, teknikalnya ini masih big sideways dan rapih banget ayunannya. Ya, Kejen kayaknya mulai uptrend ya. Saya nggak tahu nih Kejen ini emiten apa, nggak liquid banget. Tiba-tiba auto reject atas ya, tipis banget gitu. Artinya kalau saya beli 3000 lot nih langsung keguyur sampai ARB. Jangan kan 3000 lot, saya punya 2500 lot pun saya guyur habis. Jadi mau trading kayak gini gimana? Memang sih keren, wih multi bagger nih. Tapi kalau lotnya kecil kan buat apa juga gitu. Dan saya nggak lirik ya. Tapi kalau Anda yang trading lot kecil, ya coba aja fast trade ya. Cuma saya no comment. Mari Aba oke banget gitu. Tadi bahkan saya pikir kalau bisa break di atas 350 ke atas ini ganteng banget. Tapi sayangnya banyak emiten yang hancur. Ya, kita ambil contoh dari MNC Group, ini hancur sudah mulai. BABP, Kepik, BCAP bahkan auto reject, mesin juga auto reject, IPTV juga hampir correction. Lalu tadi ada emiten properti, LPKR pun bahkan dari high 30%, closing 10%, jadi drop 20%. APLN juga drop, Asri juga drop, Dilt juga drop. Ya, jadi banyak banget yang drop. Ya, banyak banget yang PHP, termasuk Mari dan Aba. Aba pun tadi sempat breakout 236. Ya, bahkan tadi high-nya 242, tapi apa yang terjadi tidak mampu dan correction. Banyak, bahkan emiten property construction pun gak kuat. Ya, tapi secara trend so far Mari Aba masih oke gitu. Dia biarinlah sideways dulu buat pattern, tapi so far masih oke. Baca ya, pokoknya baca BBYB, BKSW ini emiten yang masih bisa kita lirik untuk fast trade. Tadi contoh kalau Anda fast trade itu dapat tuh, karena baca sempat digoreng kan ke 462. Itu bisa fast trade. Nah, tapi jangan buy and keep, tapi buy and sell. Namun semua dari sisi bandarmologi ini bandar jualan semua. Ya, jadi bandarnya ngangkat. Oke, bandarnya ngangkat sahamnya. Habis itu dia jualan pelan-pelan di atas. Ini namanya markup distribution. Dan ini terjadi di semua emiten bank kecil kayak BKSW, BBB dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, next MPMX. MPMX after dividend. Yang jelas ini gap banyak banget. Cepat lambat ketutup harusnya. Cuman kalau lihat dari sekarang, idealnya MPMX ini butuh sideways dulu. Ya, mereka butuh buat base support baru dulu. Jadi anggaplah seperti ini. Dia harus confirm beberapa kali buat support baru Anda bisa entry. Kalau di sini sekarang terlalu spekulatif. Jarang sih saya lihat after yield yang gede dibagikan, ex-date-nya dibanting, langsung dalam seminggu dia tutup gap. Saya jarang menemukan. Maka dari itu idealnya dia biasa butuh waktu 1-4 minggu dia buat support baru nanti perlahan naik. Secara prospek ini masih strong uptrend. Ya. Secara prospek ini masih strong uptrend. Jadi masih sangat sehat. Ya, ini masih sangat sehat untuk MPMX. Oke, lalu Bovin ya. Bovin ini ada isu terkait dengan Govin ya, Goto Financial, tapi mungkin beritanya belum keluar. Secara teknikal pas-pasan nih di atas 835 di area support satunya. Jadi kalau dia punya support jebol 835, maka dia akan uji ke sekitar 795-800. Jadi agak hati-hati nih kalau sampai jebol 835, mungkin bisa panic selling dulu ke area support. Mungkin habis itu masih bisa rebound, tapi so far masih uptrend. Ya, bahkan kalau kita lihat ini sudah mau mencapai all time high-nya di 920. Cepat lambat menurut saya akan breakout. Cuman mungkin ya banyak dramanya saja.
Ya, karena terakhir asing banyak exit ya, di switching ke bandar lokal di buffin. Lalu Temas pandangan saya ini koreksi yang wajar ya, saya sudah bilang jangan lirik Temasnya dulu karena sudah naik banyak. Anda bisa coba cek SMDR, PSSI, ya Nelly, ya atau Sochi. Ini Sochi juga udah mau break dia punya wedge. Ya. Moga-moga jalan. Lalu Wins juga saya kan sudah sering bilang nih. Ya Wins target 133 tadi kesentuh, Nexa 138 140. Nah, kalau mau coba nekat di Wins aja, stop loss berapa? Misalnya stop loss di 122 boleh. Ya, atau stop loss di 118 boleh. Atur aja. Yang jelas Wins ini masih potensi banget untuk copet-copet. Ya. Kios emiten tekno yang boleh dilirik gak? Mungkin untuk copet bisa, tapi untuk keep long Anda harus research dulu ya. Jadi saya nggak biasa di kios ini saya cuma copet, dia sudah multi bagger juga dari 125 sempat ke 1100 sudah 1000%. Idealnya dia akan big sideways. Jadi naik pun cuman kepentok resist, habis itu turun lagi. Gitu. Jadi sementara dia masih ke dalam fase sideways-nya. MLPL kan suspend ya. Bakal lama sih menurut saya. LPKR hati-hati nih. Ya, cuman dengan volume segede ini gede banget gitu. Volumenya dahsyat banget. Ya. Pertukaran transaksi juga besar banget, dan kalau kita lihat sebenarnya LPKR kuncinya asal masih di atas 200 itu oke banget sih. Atau minimal dia harus di atas 180, di mana 180 ini ada ya MA 200 di sini. Ya, jadi ini patokan MA 200 sebagai patokan. Jadi kalau Anda mau swing asal di atas 180 mau hold silakan. Ya, gitu. IMJS. Oke, IMJS ini otomotif. Ya seperti yang saya bilang, hati-hati jangan sampai beli pucuk. Ya, memang ke trigger berita, ya kan, sudah mulai ada pergerakan. Masih bisa dipantau gitu ya, auto, GJTL. Ini masih bisa dipantau, cuman memang mungkin nggak pas nih. Beritanya dipom-pom semingguan gitu ya, di Sabtu Minggu kemarin dipom-pom, tapi hari ini marketnya benar-benar fase koreksi banget, sehingga kurang greget gitu ya untuk sektor otomotif. Oke, Friend, IMJS, BABP, EPAC itu teknikalnya bagus ya, dia bangun dari gocap, tapi kita cek ya, terakhir kali dia repo. Oke, sudah nggak repo ya, jadi EPAC ya menarik sih. Ini volumenya oke ya, dan bisa dijadi watchlist nih. Saya kasih deh EPAC lemas. Ini emiten yang mulai bangkit dari kubur. Ya, ini mulai bangkit dari kubur, volumenya oke, dan biasanya ini bisa Anda copet nih. Lemas, EPAC dan sebagainya. Ini masih bisa Anda copet. Good. AMRT juga bagus ya. Lumayan gitu, artinya ini saya kasih deh gratis untuk teman-teman penonton setia, ini area belinya. Jadi kalau ditanya tren, masih sangat uptrend karena dia bahkan break all time high. Namun kalau dilihat dari area beli, ini merupakan area beli ideal untuk AMRT. Base-nya nih ya, dari 1180, Nexus 1120, Nexus 1070, Nexus 1020. Ini base area dari AMRT. Anda tinggal pilih ya, Anda mau beli yang mana. Oke, so far ini area beli terbaik AMRT, teman-teman. Ya, menurut saya sih paling kalau nggak besok lusa rebound nih. Jadi Anda kalau mau lirik boleh aja. Ya saya sih kalau dikasih di 1020-an nih, wah oke banget gitu kan, nggak ragu, karena ini good banget kalau dia bisa di sini. Ya, minimal ketiga inilah biasanya nyampe area Fibo 76 sampai 38 sampai 50 harusnya dia rebound. Jadi range 3 titik ini 3 titik terbaik untuk AMRT. Ya sekarang sudah kena nih area beli 1. Nah, tinggal cek aja besok rebound atau enggak. Biasanya dia kan sekali rebound banyak juga ya, 10%, 10% itu kan lumayan banget. ISSP ini emiten baja sudah mulai kehilangan taring ya, hati-hati, ini udah habis masa
Carwe masih disupport, ini mirip-mirip INDX, tinggal tunggu pantulan. Ya ISSP, Baja ini udah mulai habis masa, hati-hati. Paner juga belum ada pergerakan yang pasti. Pegas hati-hati nih ya, Pegas mau tutup gap dulu tapi selagi di atas 1150 oke. BJBR ini lumayan ya BJBR ya. Chartnya lumayan, mau potensi break double bottom di 1410. Ya, kalau bisa jebol menarik sih. Ya, kalau bisa lolos 1410 menarik untuk swing. Cuman hati-hati dengan kondisi market seperti ini, saya rasa bank-bank daerah ini belum ke-trigger untuk naik banyak gitu. Jadi takutnya uang Anda nyangkut banyak di sana. Ya. Luck tadi bahkan kita di grup banyak yang copet, cuman hati-hati untuk luck udah mulai sedikit patah ya di sini karena dia udah perlahan tidak kuat. Hati-hati dia akan mungkin sideways dulu dalam beberapa hari karena so far kita lihat nih masih sideways ya. Jadi luck ini masih dalam area sideways gitu. Sama kayak friend ya, masih area sideways. Nah, tinggal Anda tentuin titik entry-nya aja. Ini kan sideways-nya. Ini di tengah-tengah merupakan sideways kecilnya. Jadi ini range pergerakan. Kalau sekarang posisi di 254, maka range pergerakannya di 230 sampai 260. Range sideways-nya. So far masih uptrend. Cuman mungkin akan sideways dulu untuk luck. Hati-hati ya, ini emiten yang dulu kena kasus, kita nggak tahu kelanjutan kasusnya gimana. Bisa saja nanti bisa guyur lagi. Jadi hati-hati. Oke. Saya rasa cukup, sudah kejawab semua ya, mohon maaf yang tidak terjawab karena saya masih ada mau meeting nih. Jadi thank you banget teman-teman semua sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.